Shalom, selamat berjumpa di kontekstual Bible Reading. Kita sampai 1 Raja-Raja pasal 7. 1 Raja-Raja 7, Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun lamanya. Barulah selesai seluruh istananya itu. Ia mendirikan gedung hutan Libanon 100 hasta panjangnya dan 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Disangga oleh 3 jajar tiang kayu aras dengan ganja kayu aras di atas tiang itu. Gedung itu ditutup dari atas dengan langit-langit kayu aras. Di atas balok-balok melintang yang disangga oleh tiang-tiang itu 45 jumlahnya, yakni 15 sejajar. Ada pula 3 jajar jendela berbidai, jendela berhadapan dengan jendela 3 kali. Dan semua pintu dan jendela segi 4 bangunnya, jendela berhadapan dengan jendela 3 kali. Ia membuat juga balai saka, 50 hasta panjangnya dan 30 hasta lebarnya. Dengan di sebelah depannya sebuah balai lagi yang bertiang dan bertangga di sebelah depannya. Dibuatnya juga balai singgasana, tempat ia memutuskan hukum. Balai pengadilan yang ditutupi dengan kayu aras dari lantai sampai ke balok langit-langit. Dan gedung kediamannya sendiri. Di pelataran yang lain, lebih ke sebelah dalam lagi dari balai itu, adalah sama buatannya. Dan bagi anak Firaun yang diambil Salomo menjadi istrinya, dibuatnya juga sebuah gedung sama dengan balai itu. Tembok dari semuanya ini dibuat dari batu yang mahal-mahal, yang sesuai dengan ukuran batu pahat digergaji dengan gergaji dari sebelah dalam dan dari sebelah luar, dari dasar sampai ke atas, dan juga dari tembok luar sampai kepada tembok pelataran besar. Bahkan dasar gedung-gedung itu dari batu yang mahal-mahal, batu yang besar-besar, batu yang 10 hasta, dan batu yang 8 hasta. Di bagian atas ada batu yang mahal-mahal, berukuran batu pahat dan kayu aras juga. Sekeliling pelataran besar ada tembok dari 3 jajar batu pahat dan 1 jajar balok kayu aras. Demikian juga sekeliling pelataran dalam rumah Tuhan dan balainya. Kemudian Raja Salomo menyuruh orang menjemput Hiram dari Tirus. Dia adalah anak seorang janda dari suku Naftali, sedang ayahnya orang Tirus, tukang tembaga. Ia penuh dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan untuk melakukan segala pekerjaan tembaga. Ia datang kepada Raja Salomo, lalu melakukan segala pekerjaan itu bagi raja. Ia membentuk 2 tiang tembaga. Tinggi tiang yang satu 18 hasta dan dapat dililit oleh tali yang 12 hasta panjangnya. Tiang yang kedua demikian juga. Dibuatnya juga 2 ganja untuk ditaruh di kepala tiang-tiang itu. Dari tembaga tuangan, tinggi ganja yang satu 5 hasta dan tinggi ganja yang kedua 5 hasta. Dibuatnya pula 2 jala-jala untuk ganja yang ada di kepala tiang itu. Jala-jala itu semacam kawat berpiling, semacam untayan rantai. 1 jala-jala untuk ganja yang satu dan 1 jala-jala untuk ganja yang kedua. Kemudian dibuatnya juga buah-buah delima, 2 jajar berkeliling pada jala-jala yang satu untuk menutupi ganja yang di ujung tiang itu, dan demikian pula dibuatnya pada ganja yang kedua. Dan ganja yang di kepala tiang dekat balai depan itu berbentuk bunga bakung, tingginya 4 hasta, yakni ganja-ganja yang di atas kedua tiang itu di sebelah atas sekali. Lewat jala-jala yang meliliti perut ganja itu, dan buah-buah delima ada 200, berjajar berkeliling pada ganja yang satu, demikian juga pada yang kedua. Kemudian tiang-tiang itu didirikannya dekat balai ruang besar. Ketika ia mendirikan tiang kanan, ia menamainya Yakin. Ketika ia mendirikan tiang kiri, ia menamainya Boaz. Dan setelah bentukan bunga bakung itu ditaruh di kepala tiang-tiang itu, maka siaplah pekerjaan membuat tiang-tiang itu. Kemudian dibuatnyalah laut tuangan yang 10 hasta dari tepi ke tepi, bundar keliling, 5 hasta tingginya, dan yang dapat dililit berkeliling oleh tali yang 30 hasta panjangnya. Dan di bawah tepinya ada gambar buah labu yang mengelilinginya sama sekali, 10 dalam sehasta, merangkum laut itu berkeliling. Labu itu 2 jajar, dituang setuangan dengan bejana itu. Laut itu menumpang di atas
12 lembu, 3 menghadap ke utara, 3 menghadap ke barat, 3 menghadap ke selatan, 3 menghadap ke timur. Laut itu menumpang di atasnya, dan segala buntut lembu itu menuju ke dalam. Tebal laut itu setapak tangan dan tepinya serupa tepi piala, seperti bunga bakung yang berkembang. Laut itu dapat memuat 2000 bat air. Selanjutnya dibuatnya 10 kereta penopang dari tembaga. 1 kereta 4 hasta panjangnya, 4 hasta lebarnya, 3 hasta tingginya. Beginilah bentuk kereta penopang itu. Ada papan penutupnya, dan papan itu diapit oleh bingkai. Dan pada papan penutup yang diapit oleh bingkai itu ada singa, lembu, dan kerub. Dan demikian juga pada bingkai itu. Di sebelah atas dan di sebelah bawah singa dan lembu itu ada karangan-karangan bunga yang tergantung. Pada satu kereta penopang ada 4 roda tembaga dengan poros tembaga. Dan pada keempat penjurunya ada sangga untuk menyangga bejana pembasuhan. Sangga-sangga itu dituang, dan di sebelah luar setiap sangga ada karangan bunga. Dan mulut kereta penopang itu ada di sebelah dalam sangga-sangga itu. Menonjol ke atas 1 hasta, mulutnya itu bundar, buatannya sebagai tumpuan, dan di dalamnya 1,5 hasta. Juga pada mulutnya itu ada ukiran, tetapi papan-papan penutupnya 4 persegi, jadi tidak bundar. Keempat roda itu ada di bawah papan penutup, dan tangan-tangan roda itu ada pada kereta penopang itu, dan tinggi 1 roda ialah 1,5 hasta. Dan buatan roda itu seperti buatan roda kereta, tetapi tangan-tangannya, lingkarnya, jari-jarinya, dan napnya semuanya tuangan. Keempat sangga pada keempat sudut setiap kereta penopang adalah seiras dengan kereta itu. Dan di sebelah atas kereta penopang itu ada leher bundar berkeliling, 1/2 hasta tingginya. Di sebelah atas kereta itu ada pula topang-topang dan papan penutup yang seiras dengan dia. Maka pada muka topang-topangnya itu dan pada papan-papan penutupnya diukirkannya lah kerub, singa, dan pohon korma, masing-masing menurut tempat yang ada, dan karangan bunga sekeliling. Demikianlah dikerjakannya ke 10 kereta penopang itu. Tuangannya sama, ukurannya sama, dan potongannya sama semuanya. Lagi pula dibuatnya 10 bejana pembasuhan dari tembaga. Setiap bejana dapat memuat 40 bat air. Setiap bejana 4 hasta besarnya, dan ada 1 bejana di atas setiap kereta dari ke-10 kereta penopang itu. 5 kereta penopang ditaruhnya pada sisi kanan rumah itu, dan 5 pada sisi kirinya. Tetapi laut itu ditaruhnya pada sisi kanan rumah itu, arah tenggara. Dan Hiram membuat juga kuali-kuali, penyodok-penyodok, dan bokor-bokor penyiraman. Demikianlah Hiram menyelesaikan segala pekerjaan yang harus dilakukannya bagi Raja Salomo di rumah Tuhan, yakni kedua tiang dengan kedua bulatan ganja yang di kepala tiang itu, dan kedua jala-jala yang menutup kedua bulatan ganja itu. 400 buah delima untuk kedua jala-jala itu, 2 jajar buah delima untuk 1 jala-jala, guna menutupi kedua bulatan ganja yang di atas tiang itu. Ke-10 kereta penopang dan ke-10 bejana pembasuhan yang di atas kereta itu, laut yang 1 itu, dan ke-12 lembu yang di bawah laut itu. Kuali-kuali penyodok-penyodok dan bokor-bokor penyiraman, segala perlengkapan yang dibuat Hiram bagi Raja Salomo di rumah Tuhan itu adalah dari tembaga yang diupam. Raja menuang semuanya itu di lembah Yordan di dalam tanah liat antara Sukot dan Sartan. Dan Salomo membiarkan segala perlengkapan itu tidak ditimbang karena jumlahnya yang amat besar. Berat tembaga itu tidaklah terhitung. Salomo membuat juga segala perlengkapan yang ada di rumah Tuhan, yakni mesbah emas dan meja emas tempat menaruh roti sajian. Kandil-kandil dari emas murni, 5 di sebelah kanan dan 5 sebelah kiri di depan ruang belakang. Kembang-kembangnya, lampu-lampunya, dan sepit-sepitnya dari emas.
pasu-pasunya, pisau-pisaunya, bokor-bokor penyiramannya, cawan-cawannya, dan perbaraannya dari emas murni, engsel-engsel untuk pintu ruang dalam, yakni tempat Maha Kudus, dan engsel-engsel untuk pintu ruang besar bait suci dari emas. Maka genaplah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo di rumah Tuhan itu. Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus Daud ayahnya dan menaruh perak, emas, dan barang-barang itu dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Amin. Dalam 1 Raja-Raja pasal 7 ini menjadi satu hikayat, rangkaian narasi histori bagaimana Salomo membangun istananya. Di pasal 6 kita melihat ia membangun bait suci, dan rangkaian ini bisa dipahami dengan tafsir narasi yang terutama kita bisa melihat alur ceritanya dan siapa tokohnya dan bagaimana konteksnya. Poin-poin ini kita bisa teliti dan apa amanat teks, prinsip-prinsip yang bisa kita teladani masa kini. Dari narasi ini kita bisa melihat di ayat 1, yaitu Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun lamanya. Lamanya dibandingkan bait Allah berbeda. Bait Allah 7 tahun, istananya 13 tahun. Lalu kita melihat luas bangunannya. Di dalam luas bangunannya, istananya ini yang dibangun 100 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan tingginya 30 hasta. Bait suci dibangun oleh Salomo, yaitu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya, dan tingginya sama 30 hasta. Dari sini kita bisa melihat ukuran luas bangunannya, volumenya lebih besar istananya dibandingkan bait suci. Nah, pelajaran apa yang bisa kita lihat di sini? Yang pertama, Salomo memprioritaskan untuk istananya lebih besar daripada bait suci. Pesan Tuhan di dalam Matius 6 ayat 33 itu jelas, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan mengutamakan untuk Allah ini yang lebih besar daripada untuk dirinya sendiri, dan ini perlu menjadi pelajaran. Di dalam rangkaian narasi ini saya menemukan suatu yang jadi perhatian, yaitu Salomo membangun gedung hutan Libanon, ada balai saka, ada balai singgasana yang untuk menghakimi pengadilan. Tapi kita bisa mengamati di ayat yang ke-8 bagian B ada catatan, dan bagi anak Firaun yang diambil Salomo menjadi istrinya, dibuatnya juga sebuah gedung sama dengan balai itu. Balai itu besar, ya. Istrinya dibuatkan besar seperti balai itu, dan ini ada catatan, istri anak Firaun. Siapa istri anak Firaun? Kalau kita buka referensinya yang ada di 1 Raja-Raja pasal 11, yaitu Salomo mencintai banyak perempuan asing di samping anak Firaun. Berarti jelas anak Firaun ini dianggap perempuan asing. Dan Tuhan sudah ingatkan di dalam Keluaran 34 ayat 16, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Saudara, ini satu pelajaran
bahwa di awal dia membangun istananya, setelah membangun bait Allah ternyata ada catatan. Dia membangunkan rumah untuk istrinya, itu besar seperti balai singgasana ini, dan ini menunjukkan hati Salomo mencintai perempuan-perempuan asing, dan dia sudah dilarang oleh Tuhan memilih perempuan-perempuan asing ini. Dan inilah awal. Saudara lihat, orang bertanya, sekelas Salomo, orang yang berhikmat, mengapa dia bisa dimurkai Tuhan karena jatuh dalam dosa, membuat tempat pengorbanan bagi dewa Kamos, Astoret, dan ini ya dimurkai Tuhan. Rupanya dari awal dia membangun istananya, dia sudah mencondongkan cintanya pada perempuan asing. Ya, ini pelajaran supaya kita mentaati Tuhan dari hal yang penting, yaitu istri, suami yang sesuai dengan perintah Tuhan, dan Salomo memilih itu. Yang ketiga, apa dalam narasi ini yang tampak ya membedakan dengan narasi yang lain adalah ayat yang ke-13. Kemudian Raja Salomo menyuruh orang menjemput Hiram dari Tirus. Ini Salomo menjemput Hiram dari Tirus untuk membangun benda-benda logam di bait suci dan hal-hal yang masih kurang lengkap. Dan di sini narasi ini ada di bagian istana Salomo dibangun. Di tengah-tengah Salomo membangun istana ini, ternyata ada Hiram yang disuruh membangun alat-alat kereta-kereta laut dan jala-jala yang ada di bait suci. Di sini menunjukkan apa yang kita bisa pelajari, yaitu bait suci belum tuntas selesai, Salomo sudah membangun istananya. Rupanya di dalam pembangunan bait suci ada instruksi Raja Salomo, ini istana saya perlu dibangun. Rupanya bait suci yang 7 tahun cukup lama kalau ditunggu terus. Di tengah-tengah ini Salomo menginstruksi bangun istana dulu, dan ini belum selesai, maka perlu diselesaikan. Dan dipilihlah yaitu Hiram. Siapa Hiram ini? Seorang anak janda dari Naftali, dan ayahnya orang Tirus. Dan kalau melihat catatannya, Hiram ini penuh dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan untuk melakukan segala pekerjaan tembaga. Ya, ini ahli. Saudara lihat, ini orang yang ahli mengerjakan tembaga dan punya pengertian dan pengetahuan. Kita cek satu narasi yang lain, yaitu ada di dalam kitab Keluaran pasal 31. Pada waktu Musa disuruh Tuhan membangun kemah suci, di ayat yang ke-1 berfirmanlah Tuhan pada Musa, lihat, telah kutunjuk Besael bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, karena dialah telah kupenuhi dengan roh Allah, dengan keahlian, dengan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Apa yang membedakan? Cuma jelas yang membedakan, satu, yang membangun bait suci ini ditunjuk Tuhan. Di pasal 7 1 Raja-Raja ditunjuk oleh Salomo.
Salomo menunjuk orang Tirus dan Tuhan menunjuk suku Yehuda, yaitu Besail. Apa keterangannya yang membedakan? Besail dipenuhi oleh roh Allah, dan ini Hiram tidak ada data penuh dengan roh Allah karena dia orang Tirus, tapi dia ahli dalam tembaga, dan ini yang membedakan. Ya, kita bisa belajar untuk pembangunan bait suci rumah Tuhan. Biarlah kita melibatkan siapa yang ditunjuk Tuhan, siapa yang penuh dengan roh Tuhan. Jadi ya, untuk pelayanan, untuk apa yang kita kerjakan di dalam kerajaan Allah, biarlah Tuhan yang punya otoritas, tidak mengganti otoritas Tuhan dengan saya sebagai raja. Dan ini pelajaran yang ketiga yang perlu kita lihat. Sementara yang keempat, supaya kita mentuntaskan bait Tuhan dulu, rumah Tuhan dulu, baru untuk kita. Yang berikutnya kita bisa melihat Salomo ini orang jujur, memasukkan barang-barang kudus Daud ayahnya dan menaruh perak emas barang-barang itu ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan, ayat 51. Dari sini kita bisa melihat memang Salomo punya hati yang jujur, tidak mengambil barang-barang kudus rumah Tuhan, tapi dia tetap ditempatkan di rumah Tuhan. Amanat teks yang kita bisa lihat di sini memprioritaskan istananya melebihi bait Allah harus dihindari. Yang kedua, pekerjaan Allah tuntas dikerjakan, selesai dikerjakan, tidak diinstruksi untuk dirinya sendiri. Dan kejujuran dalam mengelola barang kudus di rumah Tuhan menjadi hal yang penting. Aplikasinya, apakah saya memprioritaskan Allah lebih dari diri sendiri, mentaati Tuhan, menuntaskan pekerjaan Tuhan, dan inilah menjadi hikmat Tuhan, yaitu orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita meresponi firman Tuhan pagi hari ini dengan pujian yang terutama di dalam hidup ini. Berkomitmen untuk kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, dalam semua aspek hidup kita, dan kita mau mentaati setiap perintah Tuhan, mengerjakan setiap pelayanan, setiap apa yang diperintahkan Tuhan dengan tuntas, dan boleh memuliakan Tuhan. Kita bersama dengan keluarga kita boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, biarlah firman itu mengingatkan kami untuk kami Tuhan terus berkomitmen untuk memprioritaskan Engkau lebih dari yang lain. Kami berdoa biarlah setiap
kami mengawali aktivitas kami menyertakan Tuhan, kami menyembah memuji Tuhan, kami berelasi dengan Tuhan, berkomunikasi baik melalui doa dan firman, dan kami mau mentaati supaya apa yang Tuhan perintahkan boleh kami kerjakan sampai tuntas. Kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Biarlah Tuhan kami semua boleh menjadi perkenan Tuhan. Engkau menyucikan, menguduskan hidup kami supaya kasih kemurahan Tuhan terjadi, anugerahnya dinyatakan bagi setiap kami pada hari ini dan hari-hari ke depan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.